Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi. Masih di kampus Insaga. Periode kali ini dengan 10 episode, 10 narasumber, kita mengambil gambar di Indonesian School of Art Yogyakarta. Kali ini sangat istimewa. Dialog kali ini narasumber kita ini penerus dari cikal bakal sekolah keaktoran di Indonesia. Kita tahu bahwa Yogyakarta ini syarat dengan seniman-seniman hebat dan semua mayoriti lahir di tempat ini. Alhamdulillah ada penerusnya, dan di sebelah saya kali ini penerusnya akan menyampaikan cikal bakal keaktoran di Yogyakarta khususnya hingga sampai saat ini. Kita akan sapa tamu kita kali ini. Selamat siang, Diajeng Rina. Selamat siang Pak Didi. Terima kasih. Selalu Diajeng. semangat. Semangat ya. Teman-teman semua, saya khususnya yang manggil Diajeng. Karena saya sudah lama di tempat-tempat yang sakral ini, jadi saya sejak dulu memanggil beliau, keluarganya saya memanggil dengan Diajeng. Diajeng Rina, kita tahu Asrafi ini sudah sangat terkenal. Mungkin teman-teman yang ada di sana, sejak tahun berapa Asrafi ini muncul di Ajeng Rina? Oh ya, Asrafi Akademi Seni Drama dan Film Indonesia berdiri sejak tahun 1955. Sebelumnya adalah SS Draft. Apa itu? Sekolah Seni Drama dan Film. Jadi sejarahnya ya. Sejarahnya itu dulu SS Draft itu berada di depan Hotel Garuda. Oh, di Malioboro itu ya? Iya. Malioboro, barat jalan, di atas sebuah perpustakaan. Tapi tempatnya sempit, tidak bisa leluasa berekspresi. Jadi waktu itu ya, yang saya ya, Pak Kuningrat melihat kurang bergerak leluasa ya untuk blocking dan sebagainya. Kemudian karena di dalam Pakuningratan sudah ada pendopo yang biasanya diisi dengan tari, sendera tari, maka dipersilahkan menempati pendopo agar punya ruang gerak yang luas. Itu mulai perpindahan dari SSDF ke pendopo di tahun berapa? Apa di tahun yang sama? Iya. 1951 SS Draft, kemudian 1955 Asdrafi. Kemudian disahkan ya, diresmikan, didirikan oleh
BPH Pakuningrat, kemudian Saluku Purbodiningrat, kemudian Pulung, kemudian menggandeng Pak Sri Murtono. Itu adalah mahma yang menggerakkan berdirinya Asdrafi dengan segala kegiatannya. Karena beliau itu juga pengarang naskah lakon dan juga sekaligus sutradara. Oh, gitu. Nyun Sewu Diajeng itu kok saya lihat kok nama-namanya tuh nama-nama keluarga dalam semua nih. Iya, memang kita ini di sini itu bersebelahan ya antara seni dan keraton. Hanya berbatas tembok dapur di sisi kiri. Jadi memang ya bersinergi, tentu para seniman juga belajar unggah-ungguh dan filosofi Jawa, maksudnya begitu. Kita yang di keluarga ya kerabat itu tahulah keseimbangan hidup untuk saling bersinergi dengan para seniman yang lebih bebas berpikir dengan ide-ide dan sosial masyarakat dan kebudayaan begitu. Kalau bisa saling kolaborasi kebudayaan, mengapa tidak gitu. Saya dengar Diajeng sangat menginventarisir dokumentasi Asdrafi pada waktu itu. Sekarang kok Diajeng ada punya pemikiran ke sana, padahal Diajeng backgroundnya kalau nggak salah di sastra ya. Iya, tentu sastra berhubungan dengan dramaturgi atau ya. seni drama karena Pak Sri Murtono juga mengajar di IKIP Sanata Dharma tempat saya kuliah. Dia mengajar ekspresi drama. Ya, saya kemudian tergerak itu, kemudian wah membludak ya. Keinginan untuk meneruskan regenerasi drama dan film ya. Memang saya senang sekali ini mendokumentasi ya foto-foto lama ya, foto-foto lama hitam putih itu lebih awet ya, masih bisa dilestarikan ya, warna-warna masih jelas. Iya. Pak Sri Murtono misalnya ini di lapangan Rampal Malang nih genderang Baratayuda waktu itu kolosal, memakai gajah juga karena tidak banyak sekolah ya, ini sekolah drama ya? Satu-satunya yang khusus drama dan film, maka beliau khusus drama kalau Pak Sri Murtono itu menggelar secara kolosal genderang Baratayuda. Dan untuk Asdrafi ini sudah berapa naskah besar yang ditampilkan oleh para tokoh-tokoh itu? Ya, kalau untuk Pak Sri Murtono sendiri kan pentas genderang Baratayuda, Sumpah Gajah Mada. Sumpah Gajah Mada sangat terkenal itu ya. Kalau kemudian secara kolosal lagi menuju ke film era berikut itu serba zaman era dulu ada film-film Janur Kuning, Serangan Fajar, Roma Irama, kemudian Wali, kemudian drama-drama legenda selalu didukung dengan figuran-figuran Asdrafi. Ada beberapa yang dapat peran pokok juga ya. Jadi selalu mengambil SDM dari Asdrafi karena Asdrafi juga banyak. 125 mahasiswa, 75 itu ya. Gitu. Ini ada ini memang buku merah yang harus tetap disimpan dengan baik karena ini berisi alumni dari tahun 55 sampai 2005 2006. Keren. Tulisannya aja keren ya. Tulisannya teman-teman semua ini suatu historis yang betul-betul hebat Mbak Rina, masih menyimpan dengan tulisan-tulisan miring waktu itu kita belajar waktu SD SR waktu itu ya, kita sekolah rakyat kita belajar kayak gini dan saya nggak pernah bagus kayak gini ya. Jadi saya kalau umpama ujian itu kalau ada tulisan saya repot, mesti jelek hasilnya, bukannya nggak bisa
karena tulisannya nggak sebagus kayak gini. Ini sangat istimewa sekali Mbak Rina, bagus banget. Ini saya cukup terenyuh juga ya, karena sekali lagi kita ini miskin dokumentasi. Bagaimana saya katakan miskin? Ketika kita akan membuat film sejarah, kita harus mengambil data di Netherlands, di Holland. Kakak kelas saya yang dari Akademi Sinema dan Film juga mengatakan, wah aku kerepotan nih, saya mau bikin film Gajah Mada, mau bikin kemudian Majapahit, harus ke Belanda, harus mencari data di situ. Dan ini saya sangat terenyuh sama Diajeng Rina masih menyimpan foto-foto black and white. Ini kira-kira tuh bisa diinikan nggak Mbak Rina, direpro lagi jadi bagus, bisa nggak ya? Oh ya, kalau teknologi sekarang media cetak printing saya pikir bisa. Bisa ya? Ya, bahkan mungkin bisa dibannerkan atau difigurakan bisa. Bisa ya? Masih bisa. Yang noda-noda bisa dihilangkan kan sekarang. Bisa ya? Iya. Iya. Baik, nanti saya tak matur sama Pak Direktur untuk memfasilitasi agar ini bisa tersimpan dengan baik ya, karena ini amanah ya. Iya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah buat kita juga di hari depan. Nah, Mbak Rina, nama-nama besar siapa yang pernah belajar di sini? Oh ya, ini tentu saja ada di buku ini. Buku, ya? Oh ya, dokumentasi ini kurang lebih 5 almari. Ada di dalam, ada di sisi kanan, kemudian ada di Museum Asdrafi. Jadi kemudian ada di sekretariat juga. Wah, keren. Jadi memang harus ada membutuhkan waktu khusus dan orang yang bisa menginventaris ya. Betul. Nama-nama besar tentu kita ini kalau bicara seperti ini kan saya selalu kalau ada alumni datang itu selalu mengulang-ulang zaman atau kepada regenerasi milenial siapa yang pernah belajar dan ngangsu kawruh di sini. Mungkin lebih cenderung nyantrik ya, karena Asdrafi bukan sebuah kampus dengan gedung-gedung tinggi, tapi pendopo dengan selasar-selasar, jadi lebih tepatnya nyantrik. Nyantrik ya. Nama-nama besar tentu kita tidak selalu berkiblat bahwa menjadi orang yang terkenal, bukan ya. Guru ekstrakurikuler drama SMA misalnya itu tentu juga profesi yang jadi sebagai sales dengan acting yang meyakinkan juga bisa. Jadi kalau yang lebih banyak itu lebih di balik layar, saya pikir itu yang lebih diutamakan ya. Kalau nama-nama besar itu ya memang untuk mewarisi siner kita. Maaf gitu. Memang ada Teguh Karya, Teguh Karya, Marulis Tompul, George Rudi ya. Jangan lupa sisi seni rupa selalu berdampingan dengan seni drama. Mungkin untuk tata artistik, maka di sini ada nama Amri Yahya, Lian Sahat, Indra Cipta juga ada ya? Indra Cipta keaktoran ya. Kemudian ada sutradara Abdul Qadir yang menyutradarai Carmila sama Borobudur ya. Ada juga nama Slamet Sukabul itu tentang kostum. Kostum sama Sukabul ya. Juga mereka ada banyak di dalam drama ini meliputi semua seni yang harus dikuasai ya. Betul. Begitu kan. Jadi Mehmet Khairul Slamet musik, ilustrasi background musik. Kemudian ada nama Ani Rohayani di ini make up effect film. Jadi untuk luka-luka, kemudian horor, film horor memang itu jagonya Mas Heru Mulyadi ya. Heru Mulyadi ya. Ya itu Mas Heru dengan gardu seninya ya. Tidak hanya make up tapi juga tata kostum. Dia selalu tiap hari mencoret-coret untuk menambah keluasan jari-jarinya dalam memantapkan karakter orang. Televisi juga, di televisi, dunia pertelevisian alumni Asdrafi juga banyak di belakang layar. Dengan perjalanan waktu dari SDF tadi, kemudian ke Asdrafi, kemudian hijrah sekarang ke Insaga. Ya, saya dengar juga dulu sama dengan itu acting itu, saya dengar itu Direktur Insaga juga waktu itu tes di bank di Banyuwangi juga pakai acting.
Iya. Situ. Dan dia diterima. Padahal ilmunya pas-pasan tuh. Direktur Insaga saat ini saya dengarnya kayak gitu. Iya. Jadi dia berakting pantomim, kemudian alhamdulillah dia bisa diterima di situ. Nah itu memang betul Asrafi ini betul tempat akting yang hebat ya loh. Iya. Gimana Mbak? Dengan acting itu bisa mensiasati hidup dan menghadapi orang dengan berbagai karakter. Oh gitu ya. Seperti sisi mata uang kalau saya pikir mensiasati kehidupan dengan problema dan pemecahannya. Tentu berimajinasi atau mengarang berakting sedahsyat mungkin setinggi impian lah. Karena saya dulu kuliah di IKIP ya tentu saya diperbantukan di Asrafi. Ya, saya bagian lapangan ketika film indie. Jadi zaman jayanya film indie pertama. Kineklab UMY itu peresmiannya juga di sini. Jadi ya maaf ya karena Asrafi itu memang prasarananya kurang ya. Tapi kita itu terdidik untuk survive di sini. Jadi dengan film ini saya punya SDM ya dimasukkan dalam filmmaker UII, kemudian kerjasama dengan UMY sendiri dan komunitas yang lain. Mereka pemain juga membantu kru gitu. Jadi dulu saya pikir kamera itu seperti impian, memegang kamera seperti impian. Maka karnavalnya selalu bentuk kamera roll. Gitu. Tapi kalau sekarang sudah terwujud karena alumni punya kesadaran untuk berbagi kasih ya. Berbagi sosial. Berterima kasih kepada para alumni yang telah dharma baktikan padamu negeri ya di sini ya. Begitu. Jadi kalau kita meloncat ke milenial ini banyak produksi yang dapat kita sebutkan dengan konten-konten YouTube menyiasati kemudian dengan drama pendek, kemudian film pendek, film layar lebar juga sudah, kemudian film serial, kemudian apalagi drama, monolog ya kita di saat sekarang ini sudah seimbang lah drama, film, pantomim, monolog, sastra sudah iya jalan ya. Sedikit mungkin ini untuk performance mungkin yang belum dulu hanya sekali itu performance pembukaan pameran atau performance jalanan itu belum. Kemudian seni surrealis itu mungkin harus kita mencoba semua untuk hadir di sini. Begitu. Apa yang mendorong Dia Ajeng Rina tiba-tiba ada keinginan meneruskan? Dan kita tahu tadi Mbak Dina sangat menggelitik di sini. Kita semua tahu, kita semua di sini itu padamu negeri. Iya. Ya, apa yang mendorong Mbak Lina sehingga berkeinginan meneruskan lagi? Dan saya melihat menjadi Insaga dan sudah berbadan hukum. Saya melihat departemennya juga banyak dan alhamdulillah juga siswanya juga sudah mulai bermunculan. Menggeliat ya. Iya, sudah menggeliat. Sekarang apa yang mendorong Dia Ajeng Rina untuk menjadikan Insaga? Iya, Asrafi itu memang ada turunan ya di PH Pakningrat. Bapak Ibnu Khairi, ayah saya itu kan bagian sekretariat. Kalau saya karena dari kecil ini saya di ruang belakang itu kan saya selalu getar pendopo ini. Kalau saya itu selalu dengar sayup-sayup orang latihan vokal dulu. Itu gitu. Saya pikir saya menikmatinya. Kemudian ada orang yang baca puisi, ada yang memainkan intonasi macam-macam. Kemudian main gitar bolong itu. Kemudian ada di sudut-sudut itu mereka berlatih gerak improvisasi. Saya sangat menikmatinya dan dan ada di Asrafi itu ada ASCA, apresiasi seni dan cinta alma mater. Kita di lingkungan Asrafi itu anak-anak kampung itu sangat suka menanti 7 hari ASCA itu karena kita melihat tontonan yang menarik. Jadi kita bisa dari ASCA kita bisa melihat person, bakat dan minatnya. Gitu. Nah, Insaga kepanjangannya ada Insaga ini ya. Ketika ASCA memang kurang perhatian dari pemerintah.
tidak bisa mengikuti prasyarat Kopertis. Jadi ada banyak sekali prasyarat Kopertis yang kita dengan berlari saja tidak akan sampai. Maka kita membentuk seperti kursus 3 bulan dengan nama Insaga. Ada berbagai kursus. Pranoto Coro, acting, seni lukis, mime, pantomime, penulisan skenario, kemudian tari klasik ya, itu ada. Sudah berbadan hukum ya Insaga ya? Sudah berbadan hukum di bawah Guyup Rukun Keluarga Asdrafi. Guyup Rukun ya, itu yang selalu kita dengungkan bahwa beradu argumentasi tidak mengapa, tapi harus rukun ya, tidak saling menjudge ya, menghakimi satu sama lain, bahwa memang jalan sendiri-sendiri ya para alumni itu kan nasib dan jalan hidup sudah pilihan sendiri-sendiri ya. Itu untuk saya meneruskan, wah saya sangat di era sekarang ini sepertinya ya persentase 80% sudah tercapai di Asdrafi, kembali marah. Asdrafi sudah berbaur dengan teknologi dan media. Dan tentu kita setua ini ya, kita kan hampir setengah abad lebih ya. Tapi kita didampingi oleh filmmaker muda untuk mengatasi kegagapan kita dalam teknologi. Betul. Jadi masih terbuka ya. Iya, masih tapi terbuka. soal ide ya tetap kasepuan. Sejak berdirinya Insaga sampai saat ini kan belum lama saya dengar ya, masih berapa bulan inilah sudah berapa film yang berkualitas yang sudah dibikin. Film berkualitas. Kalau apakah berkualitas itu dari kacamata siapa? Penjurian. Memang kita belum ikut festival, tapi dalam rangka itu. Lepas dari berkualitas atau tidak, kita itu baru berproduksi. Bahkan kalau kita mungkin adalah penilai kualitas, nanti akan ada festival begitu. Dan wujud produksi kita itu sebagai modal kita untuk mempertontonkan kepada para filmmaker untuk mencontoh, memberi masukan mana film yang berkualitas nanti. Jadi kita sudah ada film serial, ada serial konten chef, ada Jejak Adventure, kemudian yang akan juga film-film berikutnya yang akan sangat biar menarik para generasi muda. Tentu kita harus memproduksi film-film yang berkualitas, konten-konten yang berkualitas. Ya. Tapi tentu pasar juga bisa dilirik ya, harus yang menarik minat gitu. Kalau yang sekarang ini kita baru memutar di bioskop mini. Jadi film durasi, ini film pendek atau film panjang ya, karena durasinya 50 menit ya. Jadi bukan film bioskop gitu aja, tapi bioskop mini ini ini posternya ya. Oh, Arya Penangsang. Iya, yang ini memang semua dapur, semua senario, penyutradaraan panggung, penyutradaraan sinema dikerjakan oleh alumni Asdrafi yang kembali ke sini ya. Ini Penangsang Tahta di atas Pelana. Kemudian ini puisi kecil buat Marla. Iya, kita juga semua persentase besar dikerjakan oleh alumni ya. Para alumni ya. Penulisan senario, kemudian para editingnya, sutradaranya, gestar, para juga. supporting aktor juga dikerjakan. Tapi tentu kita juga ada Ikasdrafi yang merangkul di luar Asdrafi untuk mendukung keberhasilan film. Selain bioskop mini, kita juga ada tujuan pendidikan. Nanti kita akan roadshow ke kampus-kampus UIN, Sanata Dharma, kemudian juga di
kantong-kantong kebudayaan, Dinas Kebudayaan Taman Budaya Yogyakarta dan sebagainya. Baik, terima kasih Diajeng. Itulah teman-teman semua cikal bakal keaktoran yang ada di Indonesia. Semua bermuara dari SFDR, kemudian Akademi Sinema dan Film Indonesia, dan saat ini menjadi Insaga. Adik-adik semua yang kepingin belajar tentang keaktoran, tentang skenario film, silahkan datang ke Yogyakarta. Kita akan sangat senang dan akan kita sambut dengan senang hati. Kita akan sama-sama sharing tentang pendidikan acting. Nah, mungkin Diajeng ada yang mau disampaikan kepada audiens, statement agar adik-adik ini tetap semangat. Ya, tentu ini karena sasarannya adalah kaum milenial. Tentu saya akan galilah bakat dan minat senimu. Di sini banyak wadah ya untuk meneruskan cita-cita senimu dan pilih yang tepat, Insaga. Keren, Arina. Baik, sebelum saya akhiri, saya terima kasih kepada Ibu Marni yang memberikan fasilitas juga di dalam acara ini, juga dari Tupperware, Ibu Lia, terima kasih atas dukungannya semuanya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk adik-adik kita. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.